Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang akhlak dan implementasinya dalam kehidupan. Sebelum masuk pembahasan, perkenalkan, nama saya Riki Wahyu Kurniawan, dan saya di sini dibantu oleh rekan saya, yaitu Nanda Rizky Ayu Safitri. Kami dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 3, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada pembahasan yang pertama, kita masuk ke pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-khuluq yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, atau kelakuan. Menurut istilah, sifat yang tertanam di dalam diri seseorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Namun menurut KBBI, akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Sedangkan menurut para ahli, pengertian akhlak dapat dibedakan menjadi menurut Abu Ahmad Al-Ghazali, akhlak ialah sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dirinya serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu. Adapun menurut Ahmad bin Mustafa, akhlak merupakan sebuah ilmu yang darinya dapat diketahui jenis-jenis keutamaan, di mana keutamaan itu ialah terwujudnya keseimbangan antara tiga kekuatan, yakni kekuatan berpikir, marah, dan syahwat. Adapun ciri-ciri perbuatan akhlak. Yang pertama, tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Yang kedua, dilakukan dengan mudah tanpa memikirkan. Yang ketiga, timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Yang keempat, ada dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Yang terakhir, dilakukan dengan ikhlas. Adapun kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu landasan hukum tentang akhlak. Yang pertama ada landasan hukum dari Al-Quran. Yang di sini ada dari Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Itulah landasan hukum tentang akhlak menurut Quran Surat An-Nisa ayat 36. Adapun juga landasan hukum tentang akhlak dari hadis. Dari hadis Abu Buhairi. Ada yang artinya dari Abdullah bin Amru berkata, Nabi tidak pernah berbuat keji sendiri, tidak pula berbuat keji kepada orang lain. Beliau bersabda, sesungguhnya termasuk sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlak. Yang paling baik akhlaknya. Dan kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu ruang lingkup ajaran akhlak. Yang pertama ada akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah bisa beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintah-perintahnya. Ada pula berzikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. Berzikir kepada Allah melahirkan ketenangan dan ketentraman hati. Lalu ada juga berdoa kepada Allah, yaitu memohon apa saja kepada Allah seperti doa. Doa merupakan inti ibadah karena doa merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Allah kepada Allah juga bisa berbentuk tawakal kepada Allah, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dan ada juga tawadu kepada Allah, yaitu rendah hati di hadapan Allah, mengakui bahwa dirinya rendah dan hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua ada ruang lingkup ajaran akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak terhadap Rasulullah adalah cara kita berinteraksi secara tidak langsung kepada Rasulullah yang meliputi tata cara bersikap,
kepada beliau dan tata cara berinteraksi dengan segala sesuatu yang dicontohkannya. Contoh akhlak terhadap Rasulullah antara lain mencintai dan memuliakannya, menghormati dan memuliakan Rasulullah, serta mengikuti dan mentaati segala yang diajarkan kepada kita. Mengikuti Rasulullah adalah bukti kecintaan seseorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga ada akhlak kepada diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani, sifatnya, atau rohani. Kita harus adil dalam memperlakukan diri kita dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, bahkan membahayakan jiwa kita sendiri. Sesuatu yang dapat membahayakan diri kita itu bisa bersifat psikis, misalkan iri, dengki, munafik, dan lain sebagainya. Itu semua dapat membahayakan jiwa. Semua itu juga merupakan penyakit hati yang harus kita hindari. Dan ada pula cara untuk memelihara akhlak terhadap diri sendiri. Ada asyidik atau benar atau jujur. Ada amanah yang artinya dapat dipercaya. Istiqomah atau sikap teguh dalam mempertahankan keimanan. Dan juga ada ifah. Ifah yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik dan memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Lalu dalam memelihara akhlak terhadap diri sendiri ada tawadu atau rendah hati, lalu ada sabar, dan yang terakhir ada pemaaf. Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Mbak Nanda. Kemudian akan saya lanjutkan. Yang ketiga ada akhlak kepada diri sendiri, yaitu akhlak adalah sikap terhadap diri sendiri pribadinya, baik yang sifatnya jasmani maupun rohani. Cara untuk memelihara akhlak terhadap diri sendiri yaitu sidik, berkata benar atau jujur, amanah, dapat dipercaya, istiqomah, sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Kemudian ifah, yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik dan memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Kemudian tawadu, rendah hati, sabar, dan pemaaf. Yang keempat ada akhlak kepada sesama manusia, yang di dalamnya terdapat akhlak kepada tetangga atau masyarakat dengan cara tidak menyakiti tetangga dan murah hati, memulai salam, memberikan penghormatan yang istimewa, menutup aib, dan bersikap ramah tamah. Kemudian ada akhlak terhadap orang tua yang masih hidup. Harapan orang tua hanya satu, yaitu kelak anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Anak yang memberi kebahagiaan orang di dunia dan mendoakan mereka setelah mereka meninggal dunia. Atas dasar itu, antara lain yang menyebabkan seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Kemudian, akhlak terhadap orang tua yang sudah meninggal. Seseorang ayah atau ibu yang sudah meninggal dunia masih memiliki hak mendapatkan limpahan pahala dari doa yang disampaikan oleh anaknya. Hal ini juga mengandung arti bahwa anak memiliki kewajiban mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Kemudian, ada akhlak terhadap keluarga, yaitu dengan cara memimpin rumah tangga yang dengan bertanggung jawab, bekerja sama, disiplin, dan saling menyayangi. Kemudian yang kelima ada akhlak kepada lingkungan hidup, yaitu dengan cara tidak menebang pohon secara liar, melarang perburuan binatang secara liar, melakukan reboisasi, mengendalikan erosi, menetapkan tata guna lahan yang lebih sesuai, dan yang terpenting adalah yang dapat kita lakukan tidak membuang sampah secara sembarangan. Kegunaan mempelajari akhlak. Yang pertama ada kemajuan rohani. Seseorang dapat membedakan mana perbuatan baik dan buruk. Seseorang akan selalu berusaha memelihara diri agar senantiasa berada di garis akhlak yang mulia dan menjauhi segala bentuk tindakan yang tercela dan dimurkai oleh Allah. Kemudian sebagai menuntun kita dalam kebaikan, bukan hanya sekedar memberitahu mana yang baik dan buruk, melainkan juga mempengaruhi dan mendorong manusia supaya membentuk hidup yang lurus dengan melakukan kebaikan
dan mendatangkan manfaat bagi sesama manusia. Kemudian, sebagai kebutuhan primer dalam keluarga, akhlak merupakan faktor mutlak dalam menegakkan keluarga yang sejahtera. Keluarga yang tidak dibina dengan tonggak akhlak yang baik tidak akan bahagia sekalipun berkelimang kekayaan dan harta. Keharmonisan keluarga terlahir dari akhlak yang mulia. Yang keempat ada kerukunan antar tetangga. Untuk membina kerukunan antar tetangga diperlukan pergaulan yang baik dengan jalan mengindahkan kode etik bertetangga. Kemudian pembagian akhlak ada dua, yaitu akhlak baik atau akhlakul karimah, yaitu bersifat sabar, bersifat benar, istiqomah, memelihara amanah, saling menyayangi atau bersifat kasih sayang, dan bersifat hemat harta benda, tenaga maupun waktu. Yang kedua ada akhlak buruk atau akhlakul mazmumah, yaitu ada sifat dengki, sifat iri hati, sifat angkuh atau sombong, sifat riya, berkata kasar terhadap ibu bapaknya, maupun berkata kasar terhadap sesama manusia, dan berzina. Kemudian aspek yang mempengaruhi akhlak, yaitu ada yang pertama tingkah laku manusia, yang kedua insting dan naluri, yang ketiga nafsu, yang empat adat dan kebiasaan, yang kelima kehendak dan takdir. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.